Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sekali masuk neraka selamanya kekal di sana. Begitulah konsep yang selama ini tertanam dalam benak kita. Namun ada sebuah kisah menarik dari seorang hamba dengan status tahanan neraka, tapi sangat rajin berzikir kepada Allah sampai malaikat pun bingung dibuatnya. Bagaimana akhir dari kisah hamba ini? Akankah ia abadi di neraka atau Allah naikkan derajatnya menjadi penghuni surga karena zikir yang ia lantunkan? Neraka menjadi ancaman paling ditakuti dan tampak yang paling dihindari oleh umat muslim. Narasi-narasi tentang neraka selalu hadir sebagai pematik agar umat muslim beribadah dengan semaksimal mungkin agar tak berakhir di tempat tersebut. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang telah disediakan bagi orang-orang kafir. Al-Quran Surah Al-Imran ayat 131. Selain itu, dalam Al-Quran juga terdapat beberapa nama lain dari neraka yang disebutkan, yakni Lazah, Jahannam, Al-Jahim, As-Sa'ir, As-Sakar, Al-Hawiyah, dan Al-Hutamah. Mereka pun memiliki berbagai macam level yang juga diperuntukkan berdasarkan dosa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Seperti yang digambarkan dalam surah An-Nisa ayat 145, bahwa orang munafik akan menempati neraka di level yang paling rendah. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sesekali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menanamkan neraka dan surga dengan nama yang berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang berhak menentukan tempat kembali berdasarkan setiap catatan amal hambanya. Namun yang paling parah adalah neraka Jahanam, karena disinilah puncak penyiksaan. Sesungguhnya Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Al-Quran Surah Al-Furqan ayat 66. Di dalam neraka Jahanam terdapat penjara yang bernama Bulas. Penjara tersebut diperuntukkan bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Mereka digiring seperti semut-semut kecil dan diselimuti kobaran api, serta ditenggelamkan dalam keringat dan nanah bercampur darah dari penduduk neraka. Selain itu, para penduduk neraka Jahanam akan dipasangkan belenggu besi pada leher mereka dan rantai besi yang panjangnya 70 kasta. Lapisan-lapisan kesengsaraan tentang neraka terus menghantui umat manusia yang masih hidup di bumi. Hanya saja, meski neraka telah digambarkan begitu kelamnya, banyak dari kita masih menganggapnya sepele. Padahal Al-Quran telah menggambarkan rangkaian siksaan di tempat tersebut. Dalam buku neraka, gambaran neraka menurut Al-Quran dan hadis yang ditulis oleh Roida Bahri, neraka digambarkan sebagai api yang menyala, karena memang naat dalam bahasa Arab berarti api yang menyala. Maka tak heran jika Allah memerintahkan kita untuk menjauh dari neraka. Bukan tanpa alasan larangan-larangan tersebut selalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neraka menghadirkan berbagai seri siksaan yang sangat menakutkan, apalagi jika harus tinggal di sana kekal selama-lamanya. Pada penghujung surat Al-An'am ayat 128 dijelaskan jika nerakalah tempatmu dalam keadaan kekal di dalamnya, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana dan mengetahui. Meski ada sebuah peringatan jika umat manusia akan tinggal selamanya di sana, tapi ternyata ada pula yang dikehendaki Allah untuk berpindah tempat dari neraka ke surga. Siapakah sosok tersebut? Siksaan neraka memang tak main-main,
Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa sungguh siksaan yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Tak heran banyak orang yang menyesali perbuatannya di bumi dan hanya pasrah menerima nasib yang membawanya di neraka. Akan tetapi, ada satu sosok yang tak gentar berzikir pada Allah di tengah siksaan api neraka yang menderanya berstatus penghuni neraka, tak menghentikan semangatnya untuk tetap membacakan wirid. Hal ini pernah dikisahkan oleh Kiai Haji Ahmad Bahrudin Nur Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha, pengasuh Pondok Pesantren Tahfiz Quran. Menurut penuturannya, meski sosok tersebut sudah ribuan tahun di neraka, tapi mulut orang tersebut tak pernah alpa mengucapkan zikir, Ya Hanan, Ya Manan, wahai yang maha santun, wahai yang maha pemberi. Allah pun mengutus malaikat Jibril untuk mencari sosok ini, hanya saja nihil. Jibril tak bisa menemukannya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menunjukkan keberadaannya. Lalu ketika malaikat Jibril berhasil menemukannya, Jibril pun penasaran dan bertanya kepada sosok ini, kenapa tetap berzikir di api neraka yang menyala? Sosok ini hanya menjawab, meski di neraka, tapi Allah tetap zat yang memiliki sifat maha pengasih dan maha pemberi. Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika memindahkan orang tersebut ke surga. Mungkin akan banyak yang terheran-heran dengan keputusan Allah memasukkan seseorang hamba ke surga setelah berdarah-darah di neraka. Menurut Gus Baha, keputusan Allah tersebut tak ada yang bisa menghalangi. Itu adalah hal prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena jika Allah telah berkehendak, maka tak ada yang mustahil baginya, bukan? Seperti ayat yang familiar di telinga kita, kun fayakun. Maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka. Di sanalah mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sungguh, Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Al-Quran, Surah Hud, ayat 106 hingga 107. Meski begitu, tak semua orang bisa mendapatkan keistimewaan ini. Kisah penghuni neraka yang dipindahkan tadi memberikan gambaran bagi kita bahwa wirid dan zikir memiliki kekuatan yang dahsyat. Walaupun amalan ini sering disepelekan, tapi Allah melihatnya sebagai suatu nilai plus dalam diri seseorang. Dalam sebuah hadis Rasulullah pun dijelaskan dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, penghuni surga akan masuk surga dan penghuni neraka akan masuk neraka. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang dalam hatinya ada iman seberat biji sawi. Maka dikeluarkanlah mereka dari neraka yang warna badannya benar-benar hitam, lalu dimasukkan ke dalam sungai hidup atau sungai kehidupan. Lalu tumbuhlah mereka seperti biji yang tumbuh setelah air bah. Adakah engkau tidak melihatnya? Sesungguhnya ia keluar berwarna kuning yang melilit. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis tadi menjelaskan jika umat manusia akan masuk surga secara bertahap. Dalam tahapan itu, ada yang harus melalui siksaan dulu sementara di neraka. Karena dosa-dosanya yang diringankan, barulah mereka dimasukkan ke dalam surga. Salah satu upaya untuk meraih surga berdasarkan kisah yang diceritakan tadi, yakni membaca wirid dan zikir.
Membaca zikir bisa mendatangkan syafaat Rasulullah kepada kita. Salah satu bentuk keistimewaan Rasulullah dibanding nabi-nabi yang lain adalah syafaat yang beliau berikan kepada umat-umatnya kelak. Dan barang siapa yang rutin membaca salawat akan diselamatkan oleh Allah di hari akhir. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih, dikisahkan ada orang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang berhak mendapat syafaat Rasulullah di akhirat kelak. Rasulullah menjawab, orang yang beruntung mendapatkan syafaat dariku di hari kiamat adalah orang yang membaca kalimat La ilaha illallah dengan penuh keikhlasan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Karena itu, marilah kita senantiasa memperbanyak zikir, wirid, dan salawat kepada Rasulullah SAW dengan hati yang lapang dan ikhlas. Meskipun hanya diucapkan dalam hati, Allah pun akan melihat kesungguhan hambanya yang mengingat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, sudahkah kamu membaca wirid dan zikir hari ini? Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.